bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada 2 dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun tema yang kita angkat adalah pemberdayaan desa wisata. Nah, kenapa isu desa wisata itu menjadi penting? Karena sesungguhnya perkembangan pariwisata secara nasional tanpa didukung oleh keberadaan desa wisata itu sepertinya tidak optimal pengembangannya. Kemudian juga mengingat khususnya pasca pandemi, sebetulnya kan ada perubahan tren, karakteristik dan perilaku wisatawan. Nah, untuk karakteristik wisatawan kan milenial ya, kemudian kelompok kecil dan individual. Nah, sedangkan perilaku wisatawan cenderung menyukai objek-objek yang baru, destinasi wisata yang baru, kemudian yang lagi viral dan penuh tantangan. Nah, sementara motivasi wisatawan kan lebih pada back to nature. Nah, kecenderungannya. Nah, back to nature itu apa? Wisatawan lebih menyukai objek wisata yang sejuk, yang hijau, dan ada di pedesaan. Nah, meskipun ada memang wisatawan yang menyukai semacam wisata belanja dan sebagainya, tapi saat ini kecenderungannya didominasi oleh back to nature. Nah, oleh karena itulah maka desa wisata sangat potensial untuk kita kembangkan. Nah, persoalannya memang banyak kendala yang ditemui untuk mengembangkan desa wisata. Misalnya ya, paling tidak ada 4A lah ya. Jadi aksesibilitas. Aksesibilitas kita lihat juga di sini. Aksesibilitas menuju objek wisata kan juga masih belum maksimal. Misalnya bus besar nggak bisa masuk, nah itu kan aksesibilitas baik jalan maupun jembatan. Padahal potensi desa wisata ini baik dari segi alam maupun seni budayanya itu begitu banyak. Nah, tapi kan aksesibilitasnya, orang mau wisata spiritual ke Watu Jonggol saja aksesnya masih sulit. Belum lagi aksesibilitas pada jaringan telekomunikasi, akses internet. Nah, padahal perilaku wisatawan milenial saat ini kan ketika mengunjungi objek wisata selalu ingin upload dan secepatnya. Nah, kalau terbatas akses internetnya, kita wisatawan akan mengalami kesulitan. Itu problem hampir di semua desa wisata. Kemudian yang kedua kan amenitas. Amenitas menyangkut tempat penginapan, tempat parkir, toilet, kemudian juga rumah makan. Nah, itu problem di desa wisata. Ya, seperti tampak yang ada di desa Panjakuan Lepen ini, di objek-objek wisata kita sulit untuk menemukan toilet. Nah, padahal itu kebutuhan yang sangat penting bagi wisatawan. Tempat parkir juga susah. Nah, homestay juga belum dikembangkan di sini. Nah, padahal kalau kita mengacu pada standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan kategorisasi desa wisata antara lain kan ada sarana toilet, ada sarana parkir, homestay yang dikembangkan oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, itu problem kedua. Problem yang ketiga adalah atraksi dan daya tarik wisata. Nah, potensi ada sebetulnya di setiap desa wisata, tapi bagaimana mengemas atraksi dan daya tarik wisata itu menjadi bagian dari paket wisata, itu manajemen pengembangan desa wisatanya masih belum memahami sebagian besar masyarakat di desa tersebut. Ini juga problem, sehingga
banyak desa yang sebetulnya tidak layak disebut desa wisata karena hanya memiliki keindahan alam, tapi kemudian mengklaim desa wisata. Padahal kategori desa wisata adalah desa yang bukan hanya mengandalkan view alam, pemandangan, tapi juga ada kehidupan sosial, seni budaya di masyarakatnya yang berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, potensi ada di sini, tradisi juga ada di sini yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Cuma belum dikemas sedemikian rupa untuk menjadi bagian dari atraksi wisata. Nah, problem berikutnya yang keempat ada ancillary. Ancillary itu kelembagaan. Nah, kelembagaan yang mendukung pengembangan pariwisata di desa juga masih sangat lemah. Banyak desa-desanya masih sangat lemah. Misalnya seperti peran BUMDes, kemudian peran Pokdarwis, peran PKK. Nah, padahal desa wisata yang baik semestinya didukung oleh kelembagaan sosial di masyarakat yang juga terlibat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Seperti kita lihat di sini di Desa Banjarpanepen, kelembagaannya belum begitu bagus, belum mapan. Ini memang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki di Desa Banjarpanepen, kemudian juga pemahaman tentang manajemen operasional desa wisata. Nah, itu hal-hal yang perlu dibenahi oleh desa wisata. Oleh karena itulah kami dari Universitas Jenderal Sudirman punya kepedulian untuk tergerak membantu masyarakat melakukan pemberdayaan minimal dalam bagaimana mengemas satu desa wisata yang baik ke depan, baik secara kelembagaan maupun promosi desa wisata. Apalagi sekarang kecenderungan perilaku wisatawan milenial itu kan salah satunya selalu mengakses informasi tentang satu objek dan daya tarik wisata lewat media digital, media sosial. Nah, sementara di sini pengelolaan media sosialnya juga tidak optimal. Nah, ini akan kita bantu sehingga nanti pada tahap berikutnya tadi kita sudah dapat masukan banyak dari masyarakat, semangat spirit untuk mengembangkan desa wisata ada. Tapi mereka punya keterbatasan untuk bagaimana mengelola desa wisata yang baik itu seperti apa. Sehingga ke depannya kita pada tahap berikutnya akan kita rencanakan untuk melakukan pelatihan manajemen desa wisata, mengelola desa wisata yang baik itu seperti apa dari A sampai Z, mulai dari pengembangan objek dan daya tarik wisata, kemudian pada promosi, pada tiketing dan sebagainya. Nah, kemudian juga pelatihan pengelolaan media sosial agar setiap objek dan daya tarik wisata di Desa Banjarpanepen punya minimal satu akun Instagram. Nah, yang sekarang itu kan akun Instagram yang dimiliki Desa Banjarpanepen itu kan mati suri. Nah, ada tapi tidak pernah updating data. Ada problem apa sebetulnya? Ternyata ada problem di SDM. Nah, itu nanti kita akan bantu sehingga tiga destinasi atau objek wisata yang rencana dikembangkan, mulai dari Watu Jonggol, Bukit Pengaritan, dan Kali Cawang, masing-masing nanti punya akun Instagram masing-masing. Nah, untuk kontennya hari ini kita coba lakukan pelatihan bagaimana mengisi konten media sosial agar bisa menarik wisatawan untuk datang ke Desa Banjarpanepen. Itu latar belakangnya. Siap, mantap Pak. Satu lagi Pak, tadi soal SDM ya Pak ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah seperti apa sih kriteria SDM di Pokdarwis Pak yang dibutuhkan Pak untuk mengembangkan desa wisata Pak?
Ya, yang jelas kan satu punya feel ya, harus punya feel dalam industri pariwisata. Ya. Kemudian juga punya semangat yang tinggi, semangat yang juang, punya innovativeness ya, punya daya inovasi yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Itu modal. Ya. Nah, siapa yang bisa mengelola itu? Nah, melihat kecenderungan tadi tren karakteristik wisatawan, kemudian perilaku wisatawan dan motivasi kunjungan wisata, maka anak muda itulah sebetulnya yang cocok untuk berada di kelembagaan Pogdarwis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya mensosialisasikan sabta persona itu. Nah, sehingga nanti di masing-masing desa ada Pogdarwis yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, ada Pogdarwis yang bertanggung jawab dengan ketertiban, ada yang bertanggung jawab keamanan, ada yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, ada yang bertanggung jawab terhadap kesejukan, ada yang bertanggung jawab terhadap keramah tamahan, dan ada yang bertanggung jawab terhadap kenangan. Nah, sehingga kalau ini semua bekerja, saya yakin satu desa wisata bisa berkembang dengan baik, karena wisatawan kalau datang, apa yang dia butuhkan tersedia di desa wisata. Mereka bisa mendapatkan something to see, pemandangannya ada bagus, atraksinya ada. Mereka bisa something to buy, ada cenderamata di sini, ada kuliner yang bisa dia makan, kemudian ada something to do. Nah, mereka bisa melakukan apa selain river tubing itu, misalnya selain berseluncur di air, melakukan apa? Nah, ini yang perlu digagas nanti oleh desa wisata agar wisatawan length of stay-nya bisa lebih lama di sini, kemudian juga spend of money-nya bisa lebih banyak. Nah, apa itu? Ya, nanti pada aspek something to memorize itu, kenangan itu, apa yang bisa wisatawan dapatkan kenangan setelah pulang dari desa Banjar Penepen. Nah, ini generasi muda pasti punya ide-ide yang inovatif dan kreatif itu. Iya, mantap. Itulah di Pogdarwis. Siap. Tadi sense of apa yang pertama, Pak? Anak muda, sense of wisata gimana, Pak? Itu contohnya, Pak? Pogdarwisnya, sense of innovativeness. Sebelumnya itu yang sebelumnya. Jadi sebelum harus semangat, harus punya daya juang, inovatif, harus punya kreativitas yang tinggi, punya feel. Feel apa tadi? Feel dalam industri pariwisata. Misalnya apa contohnya, Pak? Feel itu? Feel itu agak susah ya. Kalau orang yang tidak punya feel dalam mengelola industri pariwisata, ketika mereka menghadapi wisatawan, itu hospitality-nya itu tidak akan tulus, ya, tidak akan tulus. Tidak ramah, lalu agak judes gitu ya. Oke. Ditanya lokasi objek, jawabnya, oh di sana nggak tahu, oh mungkin ke sana. Tapi kalau punya feel tentang industri pariwisata, bahwa spirit dalam industri pariwisata itu kan hospitality, keramah tamahan. Ketika ada wisatawan bertanya, oh di sana Pak, oh di sana. Kalau dianterin sekalian ya Pak ya. Dia bisa menjelaskan dengan lengkap, bisa menjelaskan dengan baik sehingga membuat wisatawan senang. Feel itu menjadi penting itu. Iya. Oke Pak, siap. Maturun Pak. Selalu Pak Jumero. Dan tujuannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Dika. Ini adalah kegiatan kelanjutan dari tim kami, tim riset dan pengabdian masyarakat, yang kali ini ketuanya adalah Pak Dr. Anda Susmeru, MSc, dan saya sebagai koordinator pelaksana di lapangan. Kami sekali lagi dari Unsud khususnya punya kepedulian yang tinggi untuk pengembangan desa wisata, karena desa wisata ini bisa dijadikan sebagai laboratorium ya,
bagi kampus, khususnya untuk riset dan pengabdian masyarakat tentang bagaimana masyarakat itu bisa betah di desa sebetulnya. Betah di desa, mau meningkatkan potensi desa, khususnya desa-desa wisata yang sebetulnya sungguh luar biasa, baik dari segi potensi alamnya, potensi sosial budayanya begitu. Sehingga ini bentuk antisipasi masyarakat yang sebetulnya urbanisasi tidak masalah gitu, tetapi ketika urbanisasi ke kota tanpa keahlian, tanpa pekerjaan yang jelas, itu justru akan menjadi istilahnya beban begitu ya bagi perkotaan. Sehingga kami punya niat bahwa desa itu harus menjadi rumah, bukan hanya tempat dilahirkan dan dibesarkan, tapi menjadi rumah yang bisa menjamin kesejahteraan dari segi sosial dan ekonomi begitu. Dan itu pelatihannya ada untuk SDM ya Pak ya, meningkatkan SDM untuk wisata ya Pak ya? Gimana betul, Pak? Betul, jadi proses risetnya kami melakukan seperti biasa, melakukan studi pendahuluan dulu, mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang masih dihadapi, kemudian potensi-potensi yang dimiliki. Setelah itu kami melakukan semacam sarasehan, gendur-gendur rasa dengan khususnya kalau ini kan kelompok sadar wisata Pok Darwis. Itu tentang bagaimana potensi yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan itu bisa dijadikan kekuatan dan modal untuk mengembangkan desa wisata. Nah, salah satu bentuknya, implementasinya adalah dengan melakukan pemberdayaan. Programnya ada 2, penyuluhan dan pelatihan. Salah satunya sekarang adalah pelatihan tentang bagaimana cara meliput berita, menulis berita, kemudian setelah itu bagaimana melakukan take foto, video, termasuk public speaking ataupun bagaimana menjadi reporter begitu. Dan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Mas Dika khususnya Kompas dan Pak Prasetyo juga sebagai jurnalis senior yang juga mendukung kegiatan semacam jurnalis desa wisata yang berbasis kearifan lokal untuk promosi dan pemasaran di media sosial. Begitu. Mantap Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya.